Keris kuno ini ternyata adalah keris yang paling diburu para kolektor dan memiliki pamor yang sangat istimewa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat istimewa ya. Jadi ini adalah keris yang usianya sangat sepuh ya. Mungkin seusia Majapahit atau bahkan sebelum Majapahit ya. Dan keris ini look 9 ya. Dan ini adalah salah satu look yang banyak ditemukan di era-era lama ya, untuk yang jenis look ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini yang menarik, jadi ini selain nanti kembang kacangnya ada nyebut bungkem, ini juga memiliki pamor yang sangat unik ya, dan bahkan mungkin sangat langka ya, dan jarang ditemukan. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Nah, mungkin teman-teman sekali melihat tahu ya ini keris dari daerah mana ya, daerah kulonan atau wetanan ya. Jadi ini kalau lihat looknya dan gayanya ini kelihatan ini sudah dari daerah Jawa bagian barat ya, Jawa Baratan ya. Dan ini adalah Segaluh, walaupun ada yang bilang Pajajaran ya, karena memang itu bisa dibilang hampir seera ya, jadi sudah Galuh itu ya. Nah, tapi ini orang lebih menyebutnya Segaluh ya, walaupun ini tidak terlalu nonong ya, tapi ini dari materi, ini memang materi dari Segaluh ya. Nah, keris ini adalah look 9 ya. Kalau teman-teman tahu, jadi konon memang untuk keris look yang pertama itu banyak ditemukan adalah look 9 ya, karena memang di era itu angka 9 itu lambang surga atau kasuwargan ya. Jadi makanya banyak ditemukan keris look 9. Dan kalau teman-teman di salah satu candi di daerah Kediri di Plemahan itu juga ada relief ya. Kemungkinan itu dari era Kediri ya, ada bilang Singosari, tapi kemungkinan besar dari era Kediri. Itu ada relief keris ya, look, dan itu looknya look 9. Jadi kayak gitu ya. Makanya di era dulu memang banyak ditemukan keris dengan look 9 ya. Nah, untuk keris ini sendiri mungkin sekilas dari situ kembang kacangnya nggak terlalu terlihat ya. Ini orang nyebutnya bungkem ya. Jadi ini karena memang menyatu buntu dengan gandek ya. Nanti tak perjelas untuk bagian gandeknya ini ya. Tapi yang istimewa yang akan saya bahas nanti adalah pamornya ya. Jadi kenapa ini pamornya istimewa? Karena dalam satu bila ini kita akan menemukan dua jenis pamor ya, yaitu pamor melumah sekaligus pamor miring. Dan posisinya cukup unik ya, jadi kayak bertumpuk gitu ya. Tapi ini beneran, jadi memang ada pamor melumahnya, ada pamor miringnya ya. Dan ini bisa dibilang salah satu keris Segaluh yang kemungkinan besar eranya sebelum Majapahit ya ini ya. Tapi kondisinya masih sangat utuh, walaupun ini sudah tipis ya, sudah tipis. Tapi tempatnya sangat bagus ya, jadi tidak ada yang longkup atau pegat pojok kayak gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi kenapa ini sangat istimewa, nanti akan teman-teman lihat ya, terutama di bagian pamornya ya dan tempaannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bila kerisnya ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, itu kembang kacangnya itu istilahnya buntu ya, atau orang punya bungkem. Dan ini adalah jenis sempono ya, jadi sempono look 9. Karena kembang kacangnya bungkem, banyak yang menyebut ini adalah sempono bungkem ya. Dan ini memang keris daerah Jawa Baratan ya, ini tepatnya Segaluh. Ada yang bilang Pajajaran pun nggak salah ya. Jadi ini memang kayak Pajajaran juga ya, tapi ini lebih ke Segaluh ya, keris-keris Segaluh. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita akan bahas yang pamornya tadi itu ya. Nah, itu bagian kayak di sor-soran pun ada ya, itu ada yang bagian pamor miringnya ya. Nah, itu ya. Tapi di sekitarnya itu ada pamor melumah ya ini ya. Nah, yang kayak Pulau Tirto itu ya. Nah, itu ada pamor melumahnya juga ya. Nah, jadi kalau sekilas dari jauh, keris ini memang seperti keris dengan pamor melumah ya. Tapi kalau kita perhatikan detailnya, nah ini terlihat jelas ya.
Nah ini bagian pamor miringnya ya, yang itu yang kayak garis-garis itu ya. Nah itu jenis pamor miring. Jadi sekali lagi, jadi memang keris dengan pamor yang ada dua, kayak miring dan melumah sekaligus, itu memang cukup jarang ya, dan karena pembuatannya cukup sulit ya. Salah satu yang terkenal dengan pamor miring dan melumah itu adalah yang adek wengkon ya, Tejoki Nurung yang adek wengkon, yang ada tengah ada pamor adeknya, pamor miring, wengkonnya wengkon melumah ya. Tapi kalau ini ada adeknya yang garis-garis itu, tapi ada pamor melumahnya yang kayak bulatan-bulatan itu ya, itu jenis pamor melumah ya. Sedang alasan kenapa keris Sempono Bungkem banyak dicari itu konon keris ini diyakini jadi kalau dipegang seseorang bisa membuat lawan bicaranya terbungkam atau tidak bisa bicara ya, atau bisa dikendalikan lah omongannya ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sucine tanpa banyu amung nyenyuda hardaning kalbu, pambukane toto titi ngati-ngati atetep telaten atul tuladan marang waspaus. Cucinya tidak dengan air, hanya mengurangi nafsu di hati. Pembukaannya teratur, teliti dan hati-hati, tetap tekun, lemah lembut, teladan terhadap kebijaksanaan.